Hello guys, hi. Hello everyone. Now I'm on my way to school. Can you imagine in this pandemic? Halo semua, bersama saya librarian Joe. Sorry, bersama saya Joe. Nah, saya hari ini ada tugas ke perpustakaan untuk tugas mulia, ide dari pemilik yayasan di sekolah saya, yaitu anak-anak harus tetap membaca di rumah. Saya setuju banget dan saya punya ide seperti itu, tapi tidak tahu cara mengeksekusinya di kala pandemik virus corona ini, teman-teman. Nah, berhubung ini adalah lampu hijau dari sekolah, yaitu bukunya akan begini. Jadi bukunya akan dikirim ke rumah mereka yang membutuhkan. Maksudnya adalah murid-murid sebagai anggota perpustakaan akan tetap meminjam buku dengan cara dikirim melalui kurir, teman-teman. Keren kan? Nah, itu adalah bagian paling penting menurut saya di kala pandemik virus corona ini, dimana kita tidak bisa kemana-mana, tidak bebas kemana-mana, tidak bisa melakukan yang biasanya kita lakukan ya. Dan ini solusi yang menurut saya memang perlu dilakukan, tapi mungkin tidak semua bisa melakukannya. Nah, cara lain selain melakukan ide ini untuk sekolah-sekolah ya, jika teman-teman adalah pustakawan atau guru, teman-teman bisa membeli buku secara online, atau bisa juga maksudnya adalah membeli e-book. E-book ini sekolah saya berlangganan ya, jadi berlangganan e-book untuk dibaca di rumah. Jadi login dan aksesnya dari e-book tersebut diberikan kepada para guru yang nantinya akan didistribusikan kepada para siswanya ya, melalui WhatsApp group parents. Nah, itu adalah solusi yang cukup murah ya, daripada librarian harus ke perpustakaan yang itu cukup beresiko. Tapi tidak terlalu beresiko karena kita tidak setiap hari ke perpustakaan, teman-teman. Karena layanan ini akan dilakukan periodik, kira-kira mungkin 2 minggu sekali ya, menurut info dari sekolah saya, yaitu 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Kami harus mengakomodasi buku yang akan dikirimkan ke rumah-rumah para siswa yang meminta untuk membaca buku. Nah, yang penting ide tersebut adalah, yang paling penting adalah orang-orang tetap membaca di rumah. Itu karena itu adalah layanan perpustakaan, teman-teman. Selama kita jadi pustakawan, kita akan memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan membaca. Begitu ya, apalagi pustakawan sekolah, maka itu memang esensinya. Jadi anak-anak harus membaca, bukan berarti mereka diwajibkan membaca ya, tapi seperti saya jelaskan di awal, jadi murid merequest buku itu untuk kemudian kami kirimi ke rumah-rumah. Jadi tidak semua murid akan dikirimi buku, hanya murid yang merequest aja atau meminta dikirim buku yang ingin mereka baca. Caranya bagaimana? Kita bisa 2 cara ya. Yang pertama, bisa kalau kalian punya sistemnya secara online, mereka bisa memilih judul dari sistem yang kalian buat, misalnya Senayan atau Cendana. Yang ketiga, yang kedua, bisa juga diberi list secara manual, which is itu akan ribet banget karena akan memakan akan kacau begitu ya, karena bentuk data kita misalnya di format Excel atau apapun itu, murid akan harus melihat satu-satu. Tapi kalau kita sudah punya katalognya secara online, murid bisa melihat reviewnya, bisa melihat jumlah halamannya, bisa melihat sampulnya kalau kita sudah mengupload ke sistem yang dibuat secara online. Itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa banyak membaca, karena kita ini adalah pustakawan. Kita juga tidak boleh kehilangan semangat untuk menularkannya kepada orang-orang banyak ya, kepada publik, bahwa membaca itu benar-benar asik. Reading rocks. Membaca itu sama kayak musik rock, teman-teman. Jadi membaca bisa membuat kita itu berubah mood, bisa membuat kita jadi lebih ingin tahu, bukan hanya lebih tahu tapi lebih ingin tahu. Dan itu adalah selangkah yang berbeda ya.
Dan membaca bisa membuat saya secara pribadi itu omong kotor, teman-teman. Miso ya kalau dalam bahasa Surabayanya itu sering sekali, karena kadang-kadang beberapa kalimat itu benar-benar striking di kita, benar-benar baru dan benar-benar wih gitu, sama kayak lagu-lagu, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan di saat ini. Saya akan menuju sekolah dalam waktu kira-kira setengah jam. Terima kasih sudah bersama saya, That Librarian Joe. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.